Halo kaula muda, welcome back to Obrolan Asal. Baik lagi sama gua Eka Rajabi, host kesayangan para mahasiswi. Jangan lupa juga gue ingetin lagi untuk follow Instagram kami di bmkm_unbin. Kalian lihat kenapa episode kali ini berbeda dan kursi samping gue masih kosong? Karena ya ini mungkin episode terakhir buat gue as a host, dan kedepannya kaula muda akan ditemenin oleh host baru, yaitu di next generation kabinet selanjutnya BEM, dan gue akan undang dia, host baru kita, yaitu Bella. Halo Bella. Ya, podcast Obral mungkin akan dilanjutkan oleh Bella. Jadi mungkin ini di terakhir mungkin episode kali ini, tapi kita gak ngundang narasumber tapi ngundang host baru, yaitu generasi baru gua yang mungkin kedepannya akan lanjutin gua sebagai host. Jadi Bella ini mungkin akan melanjutkan lah proker dari Kominfo, dan gue pengen tahu dulu nih, pengen kenalan dulu, mungkin kaula muda pengen banyak tahu juga siapa yang lanjutin gue. Kita langsung tanya aja sama Bella. Oke, halo Bella. Halo Kak Haikal. Gimana nih? Mungkin kaula muda baru first time yang lihat Bella di sini diundang. Yang sebelumnya kita sering undang narasumber, dosen, mahasiswa, sama organisasi ya. Tapi untuk kali ini kita undang Bella as a host nantinya. Mungkin Bella mau kenalan dulu sama kaula muda. Sebelumnya perkenalkan, halo kaula muda, aku Bella Intan Permata. Di sini akan ngelanjutin sebagai host podcast Obral, ngelanjutin Kak Haikal. Oke. Bella berarti sekarang semester 3 lanjut ke semester 4. Oke. Ya emang udah waktunya sih. Gue juga udah mau naik ke 6 ya teman-teman ya? Iya. Gue udah pengen naik ke 6, jadi udah saatnya regenerasi. Kalau di film Cars, kalian film Cars ketiga tuh, Lightning McQueen itu gak bisa nyusul para pesaingnya, pendatang baru. Dia udah terlalu kolot, dia udah terlalu tua, jadi ada generasi barunya. Betul. Kayak contoh Bella sekarang udah mau naik ke semester 4. Nah ini udah waktunya gitu. Gua kayak Doc Hudson gitu, kalau kalian tahu. Gua Doc Hudson udah waktunya Lightning McQueen gitu. Dan Lightning McQueen juga udah habis masnya tuh di Cars 3, dan dilanjutin sama siapa tuh yang kuning ya? Ada tuh yang kuning tuh. Dan itu udah modern banget, udah canggih banget. Jadi gua harap Bella juga seperti itu. Generasi baru itu dengan banyaknya ide, banyaknya yang baru gitu. Banyaknya konsep-konsep baru. Jadi gua harap kayak gitu Bella. Amin. Semoga ya. Semoga. Terus kan Bella semester 4 berarti ya. Selain kuliah Bella ngapain aja sih? Organisasi atau UKM? Kesibukan aku selain kuliah sih sekarang lanjutin, bakal naik ke BM ya, tentu aja ngegantiin kakak-kakak yang ada di sini. Terus selain itu aku juga punya UKM, ada UKM futsal. Di situ aku sebagai sekretaris. Oh, sekretaris. Nah, selanjutnya ada UKM seni. Aku di situ masuk dalam anggota paduan suara. Banyak juga ya. Jadi di futsal jadi sekretaris. Iya, betul. Di UKM seni jadi paduan suara. Itu sering latihan ya? Sering. Kalau untuk paduan suara sih Bella latihan setiap hari Rabu dan Jumat, karena kan sekarang juga udah mau ada project nih, wisuda. Jadi nanti UKM paduan suara tampil di wisuda. Wih, keren tuh kamu. Jadi kayak berkaca ke gua dulu ya teman-teman ya. Sama, bagus. Emang udah wayahna, kalau kata bahasanya wayahna, lagi seru-serunya gitu. Iya, lagi bener, banyak kegiatan. Jadi tinggal Bella pinter-pinter bagi waktu aja. Apalagi mau wisuda ya? Iya, mau ada wisuda. Jadi nanti yang paduan suara bakal tampil di wisuda. Berapa tuh kalau boleh tahu, berapa orang di paduan suara? Kira-kira ada, sebenarnya paduan suaranya sih banyak ya, cuman nanti yang akan tampil wisuda ada kuotanya gitu Kak, cuman 20 orang. Oke. Gue jadi inget wisata masa lalu nih. Di wisuda sebelumnya
Kalau itu bukan paduan suara tuh sebelumnya. apa tuh? Tari 3 orang. Gue nemenin tuh waktu itu. Enggak, maksudnya gue ada kisah. Enggak, maksudnya gue lihat wisudanya. Ada ini ya, kisah dahulu. Iya, yang lalu. Oke, Oh, ya. Next. Oke, keren. Bella keren, ternyata Bella juga ini ya, ada kesibukan lain gitu di Padus contohnya. Aktif selain di organisasi BM, dia juga di UKM juga tuh, apalagi futsal juga, ngurus Iya. futsal ya. Ada di beberapa UKM, belum lagi kalau di eksternal aktif gak? Di eksternal nggak ada sih, aku sekarang lagi fokus aja ke kampus. Jadi kan mumpung semester muda ya, iya, jadi iya. pengen aja ngerasain kayak sibuk-sibuknya di kampus gitu. Bagus dong, ya harus gitu. Udah masanya apa ya, itu yang gue bilang tadi, kalian tuh lagi anget-angetnya gitu loh. Benar. Lagi anget-angetnya, lagi kompak-kompaknya. Nah itu tuh, tumpahin semua ide kalian, tumpahin semua apa ya, fisik, tenaga, waktu buat internal gitu, buat di dalam kampus dulu, entah itu di organisasi pemerintahan kayak BEM ataupun di UKM gitu. Oh ya, gue pengen tanya kan, Bella udah mau nih, udah diundang sekarang dan nantinya bakal jadi host. Nah, gimana sih perasaannya gitu? Gimana bayangannya ntar ke depan jadi host gitu? Sebenarnya perasaannya seneng ya, karena emang kalau nge-host gini kayak tampil depan kamera atau depan orang banyak tuh aku udah sering. Oh, udah sering. Ya, udah ada beberapa kali pengalaman gitu. Tentunya excited banget bakal bisa ngelanjutin podcastnya ini, yang ngelanjutin ke Haikal, ngelanjutin podcast Obral, karena sebelumnya aku juga udah beberapa kali nonton. Oke. Salah satu kaula muda berarti ya. Betul banget. Yang kaula muda yang akhirnya bisa jadi host. Keren. Berarti sebelumnya Bella ini ya udah pernah pengalaman. Gua juga tahu sih waktu sebelumnya di proker gua tuh Kemenlu, Bella juga jadi ini kan apa? Moderator. Berarti udah terbiasa lah di depan banyak orang, apalagi di shoot sama kamera gitu ya. Iya. Sebelumnya kalau kayak syuting gitu pernah gak? Kalau syuting gitu sih mungkin belum pernah ya. Jadi baru nyoba yang di area kampus aja. Kayak waktu itu pernah jadi MC di Disnatalis. Oh iya, waktu MC. itu Disnatalis Unbin. Kok gue lupa ya? Udah lama? Enggak, udah lama banget ya. Padahal gue seksi acaranya tuh. Waktu Gua itu seksi pernah acaranya. juga ikut acaranya Kak Haikal tuh, jadi moderator. Iya, itu waktu mental health ya? Iya, waktu seminar mental. Enggak, talk show mental health ya. Keren sih, buat kalau muda nih. Gue juga mau cerita sebelumnya, Bella juga pertama tuh yang agak lebih jauh tuh waktu di Natalis. Gua waktu itu seksi acara waktu itu ya. Ya kan ya, seksi Iya, acara. Iya, sorry. Emang gue seksi ya? Maksud gue PJ acara. Yang waktu itu milih buat jadi pembawa apa ya, susunan acara tuh. Jadi ya sama aja sih, host sih, MC gitu. Waktu di Natalis, dan waktu itu nunjuk Bella dan Dila ya. Iya, betul. Itu mereka berdua emang gue lihat selama berjalannya acara emang pecah sih di bawah sama mereka dan enjoy, karena waktu itu kan perayaan ulang tahun kampus. Jadi cocok sih Bella. Dan ketika di formal juga di dalam ruangan talk show ya, itu agak formal sih talk show, dan Bella jadi moderator tuh udah keren juga sih. Ada pengalaman atau basic sebelumnya gitu. Keren sih, tepuk tangan udah. Ini Iya sih, seneng banget bisa ngelanjutin ke Haikal di sini. Tapi sebelumnya nih, kan aku bakal mau ngelanjutin ke Haikal. Ada nggak sih kira-kira tips and trick dari ke Haikal kalau misalnya aku mau ngelanjutin nih jadi host podcast ini? Oke. Tips and trick ya. Pertama sih kalau untuk ini kan off air apa on air? Off air ya. Ini kan off air, nggak secara langsung gitu. Kita bisa persiapin tuh kan dari skrip, kita dikasih skrip sama tim Kominfo, dikasih skrip, kita baca dulu, kita kuasain skripnya, kayak ngobrol sendiri depan kaca atau kita shoot sendiri. Kalau gue seneng sih kalau depan kamera juga sendiri di kamar tuh. Terus sama referensi, kita nonton podcast.
kita nonton podcast di YouTube udah banyak tuh, ada Close the Door yang udah ada ini juga apa tuh Podhub ya. Podhub itu juga itu Gen Z banget lah, pembawaannya santai. Terus kalau gue seneng sama Onat juga tuh podcastnya Onat, karena dia ya dengan slengiannya tapi bisa bawain podcast dengan formal, dengan santai. Jadi cari referensi tuh kayak contoh-contoh di podcast lain. Terus jalin chemistry nggak cuman sama narasumber ya, kita sama ini nih, sama tim belakang layar, sama tim Kominfo. Podcast semua kita ngobrol lah, selain pembahasan tentang podcast gitu. Jadi kita tahu nih maunya kayak gimana podcastnya. Itu tip and trick dari gue. Keren banget Kak Haikal, berarti udah mantep banget nih. Iya, selama berjalannya awalnya gue juga kayak lu Bel, kayak gue sebelumnya juga dari nol, pertama kali jadi host di podcast yang kayak gini nih di depan kamera. Mungkin awam juga pertama-tama, masih kaku. Tapi ketika beberapa episode berjalan, banyak kendala, banyak banyak keseruan di dalamnya, dan akhirnya kita improve sendiri. Iya, makanya bingung sih, karena kan pertama sebenarnya excited banget jadi host podcast ini, tapi kayak masih bingung-bingung gitu, masih ada yang mungkin takutnya ada yang aku nggak tahu atau apa gitu. Jadi makanya tadi nanya tips and triknya ke Kak Haikal. Oke. Kalau menurut Kak Haikal nih, gimana sih perasaan Kak Haikal jadi selama jadi host podcast ini? Aduh, jadi drama nih gue. Sedih anjir. Sedih. Ya gue seneng sih. Pertama gue pasti seneng. Gue Menlu yang diajak sama Kominfo untuk proker mereka. Gue seneng. Gue bisa improve diri gue, belajar banyak di sini dan kerja sama mereka. Gue seneng banget. Tapi gue ada sedihnya juga, kayak ini iya. Kalau kalian sering dengar tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya ya. Iya, bener banget. Ini buat gua dan teman-teman sekarang, dan buat lu juga. Kayak masa gua udah habis, orangnya akan berganti gitu. Gue sedih sih, jujur gue sedih. As a host gue akan berakhir, tapi di luar ini ya kita tetap sama-sama gitu. Kita kabinet Niskala Powaka masih ada, dan mungkin akan lengser, akan dilanjutkan sama kalian, itu masih ada. Tapi untuk proker ini, podcast ini gue campur aduk deh, seneng, sedih, jujur itu perasaannya campur aduk banget. Dan berharap podcast ini terus berjalan, terus diimprove, terus berkembang lagi, dan mungkin next di episode lu di kabinet lu bisa ngundang mereka gitu. Podcast yang lama gue juga mungkin jadi narasumber next itu mungkin kedepannya. Perasaannya gue senang, sedih, campur aduk pokoknya. Campur aduk. Kayak gitu. Kalau selanjutnya nih, aku mau nanya, kira-kira ada episode atau narasumber favorit menurut Kak Haikal? Episode atau narasumber ya? Kalau untuk narasumber gue senang, semua narasumber itu berkesan dan keren ya. Dari Presma sama Presmanya, terus dosen-dosen kita yang mereka punya basic dan pengalaman dengan jurusan mereka, lalu ada mahasiswa juga yang dia punya usaha gitu. Semua narasumber berkesan buat gue. Dan mungkin untuk episode pertama sih buat gue, episode pertama itu karena first time, mungkin lo juga akan ngerasain kayak sekarang gitu, berkesan. Dan itu paling berkesan buat gue di episode pertama, dengan persiapan yang ya ala kadarnya lah. Kita pertama kali first time, dan sama Presma kita kayak ngulik aja gitu, ngulik mereka, ngulik kita as organisasi internal kampus gitu, dan cerita-cerita gimana perjalanan mereka gitu. Dan itu kayak ngenang ke gua gitu, mengenang banget tau gak di first episode gitu sih. Keren. Minta tepuk tangannya dong buat Kak Haikal. Nah kan tadi udah nyebutin nih mungkin episode atau narasumber favorit. Gimana sih cara Kak Haikal membangun chemistry sama narasumber tersebut? Oke. Chemistry ya? Perlu Bella ingat kalau buat chemistry kita nggak selalu
karena udah kenal atau udah deket, kan mungkin kalau sama Bella kita udah kenal lah ya, kayak kalau udah kenal sama Bella sama narasumber sebelumnya gitu, nggak selalu karena udah kenal gitu, malah gue juga sempet deg-degan gitu waktu Kak Willy tuh ya, kalau teman-teman inget Kak Willy, waduh dari tampangnya aja udah kayak waduh gue kayak insecure gitu. Gue insecure, gue bisa gak ya ngimbangin gitu. Ternyata nah sebelumnya nih, sebelum syuting, sebelum take, gue sama Kak Willy ngopi dulu berdua, ngobrol-ngobrol, ngulik dulu tuh ngulik tentang nanya-nanya. Kak Willy kan mahasiswa juga, gimana sih Kak kelas malam gitu, cerita-cerita, ngulik aja tentang dia. Nanti kan dia akan bercerita nih, kita dengerin, gue harus nanggepinnya begini nih. Nah jadi udah sebelumnya tuh kita udah dapet gitu, ini orangnya begini, udah kenal dulu. Terus kayak dosen-dosen kan emang kita udah kenal nih sebelumnya, udah deh tinggal sebelum tag kita ngobrol lagi tentang skrip, tentang yang dibahasnya nih apa. Dan selain itu di luar podcast ya kita berhubungan baik gitu, kita mungkin ngobrol ngopi di bawah, entah sama narasumber sama tim, itu akan berjalan si chemistry ya, kayak gue sama dosen-dosen, sama Bu Dahlia, sama siapa lagi dosen kita, Bu Indar, sama Presma, kita kan berhubungan baik gitu dua, jadi itu menjalin chemistry. Ya, berarti melakukan pendekatan dulu ya sebelum take video. Itu pendekatan, PDKT itu. Iya, PDKT berarti. Iya. Kenapa tuh Kak PDKT? Iya, PDKT itu penting buat berjalannya dan mencapai tujuan gitu. Oke. Kira-kira nih kan yang selanjutnya akan Bella. Kira-kira dari Kak Haikal sendiri nih, ada nggak sih kira-kira topik atau pembahasan gitu yang mau dibawain pas Kak Haikal jadi host tapi belum kesampaian, jadi bakal jadi saran dan masukan gitu buat kabinet kita selanjutnya. Oke, ini sih kan di awal-awal tuh ya, gue sama tim tuh kayak ini masih awal, podcast kita masih awal, kita harus perkenalan, kita undang dosen, kayak terlalu menurut gue ya formal dan baku. Yang nama podcast ini kita kan obrolan asal. Gue pengen banget sesekali mungkin next Bella host di kabinet selanjutnya di podcast ini kayak ya udah obrolan asal, lu ngomongin cinta, lu ngomongin kerjaan, lu ngomongin obrolan di meja kopi gitu, kayak obrolan asal, bener-bener dunia kampus, dunia mahasiswa. Gue pengen sih kayak mungkin yang diundang mahasiswa kayak siapa tuh, si Gondrong gitu. Iya. Itu mungkin akan narik kaula muda atau generasi yang pengen kuliah, yang mau jadi mahasiswa. Begini ya dunia perkuliahan. Gue sering juga lihat kayak podcast mahasiswa yang gondrong yang mahasiswa banget. Iya. Kayak ya udah ngomonginnya politik, pemerintahan gitu, terus cinta, itu gak masalah karena ya kita kan obrolan asal. Itu sih gue harapan kedepannya, semoga terrealisasi. Iya gitu, dengar ya teman-teman tim, selanjutnya bakal jadi masukan. Insya Allah pasti. Ada nggak sih menurut Kak Haikal saran nih atau masukan kedepannya buat podcast ini tentunya?